Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha hadirkan dengan hati kita dengan menghadirkan nama Rahman dan Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada salat maghrib kita tadi dan sudah dibacakan oleh Pak Imam kita yang mulia insyaallah dengan surah At-Takasur, surah yang dulu ada tabi'in yang pingsan ketika dibacakan surah At-Takasur, yakni Alhaakumut Takasur. Maka celaka orang yang mengikuti perlombaan At-Takasur, perlombaan memperbanyak. Ada dua jenis perlombaan dalam Al-Quran. Satu dipuji oleh Allah, yakni fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan dan amal soleh. Itu diulang dua kali oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ada perlombaan yang kedua dicela. Itu perlombaan celakalah orang yang at-takasur, berlomba-lomba memperbanyak. Apa itu yang perlombaan perbanyak? Yakni at-takasuru bil mal, perlombaan dengan dunia, perlombaan untuk mengumpul harta. Yang surah ini juga ditafsir oleh surah di dekatnya, yakni surah Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa addada. Orang yang mengumpul hartanya dengan jama'a mala wa addada, lalu sibuk menghitungnya. Sibuk menghitung, lalu dia target terus sampai dia menjadi nanti orang yang pikirannya untuk harta, pikirannya untuk dunia, dan terus itulah yang disembah, dan terus itulah yang dipuja, sampai dia masuk dalam kelompok orang yang at-takasur, berlomba-lomba dalam mengejar, hatta zurtumul makabir. Dan perlombaan ini jemaah sekalian, perlombaan tanpa finish. Inilah perlombaan yang paling menyesakkan dada. Perlombaan yang paling melelahkan adalah ketika kita sibuk saling memperbanyak harta. Quran memberikan tawaran kepada kita jemaah sekalian adalah silakan cari, silakan kumpul, tetapi setelah didapat, tugas kita adalah cari dengan akhirat. Dengan harta itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataakallahu
daral akhirah. Dan orang yang wabtaghi, carilah fima atakallahu daral akhirah, apa yang Allah berikan padamu di dunia untuk akhiratmu. Jadi bagus Pak kalau kita kayak seperti tadi, alhamdulillah. Sehari ini kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya orang-orang yang kaya, tapi kekayaannya motivasinya adalah daral akhirah. Nah, ini orang kaya begini Pak, kita butuh. Kita cari, kita perbanyak. Ya, sudah syukur sangat luar biasa jemaah sekalian. Ya, masih ingat saya 3 bulan yang lalu dimulai dengan gerakan itu 800 dan sekarang ini tinggal 180. Itu karena mungkin ada di antara kita orang-orang ikhlas, ada orang yang bagus doanya, dan ada orang yang gesit untuk mengajak. Dan semua ini Pak sama pahalanya. Pahala menyebar, pahala memberi motivasi, pahala mengambil bagian. Itu adalah semuanya terlibat sebagai orang-orang yang berfastabiqul khairat. Saya tutup di bagian ini Pak. Kami dapatkan informasi dari Nabi SAW, dari sahabat yang mulia Abu Darda. Apa informasi dari Nabi tentang kepada Abu Darda? Nabi memberi nasihat bahwa nasihat paling penting nasihati diri adalah lembutkan hatimu, semangatkan dirimu beribadah, nikmati ibadahmu dengan cara apa? Yakni cara kata Nabi SAW, ar-ridha bil qalil. Ridholah kepada perkara dunia. Jangan disiksa hati kita Pak dengan dunia. Tidak akan pernah bapak, ibu, saudara menikmati ibadah kalau hati itu mengagungkan dunia. Tidak akan pernah menikmati ibadah sholat, ibadah zikir, ibadah doa, ibadah merasakan butuh sama Allah, merasa hina di hadapan Allah, kalau hati tak penuh dengan pengagungan kepada dunia. Dunia sejatinya Pak tidak boleh dibenci. Dia alat, dia jembatan. Bagus kalau kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita kaya, ambil dunia, rebut dunia, kaya ke store. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, setiap bertambah kekayaannya, dia kaya raya, bertambah hartanya, semakin mudah menangis, semakin dia tawadu di hadapan Allah, semakin at-tahaddus bi nikmah di hadapan Allah, semakin dia merasakan kekerdilan dirinya di hadapan Allah dengan mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah, ini mudah-mudahan Pak kita semua proyek amal soleh kita ini semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mencapai. Saya optimis sekali Pak. Saya optimis sekali. Kalau rumahnya Allah diurus, masjid niat tak karena lillahi ta'ala, yakin Pak Allah akan mudahkan dengan cara sendiri. Tidak pernah saya ragu. Kalau niat karena Allah, bergerak karena Allah, motivasi karena Allah, semuanya Pak Allah akan datangkan hamba-hamba Allah, insya Allah mengambil bagian tentang itu. Semoga insya Allah pengurus masjid dan seluruh jamaah kita mendapatkan perpanjangan umur Pak. Bersedekah itu terutama yang sifatnya jari ini, karena tanah itu sifatnya Pak tak terbatas. Bisa jadi ada orang berumur Pak 7.000 tahun, 4.000 tahun, 10.000 tahun. Dari mana Pak? Investasi tanah untuk akhirat. Salah satunya ini yang di depan kita Pak. Umur tak Pak pendek, umur kalender 70-80 Pak. Yang tinggi 100 mungkin. Tapi ke depan itu yang di depan, kalau itu tanah jadi bangunan di atasnya Pak, maka kita menjadi bagian umur tak itu selama masih ada tanah itu.
Saya kira kalau 180 Pak tidak mesti itu kita 180, tapi diborongi, dia menang-menangi nasibuye, kita semua mengambil bagian. Saya kira Pak, saya optimis dengan izin Allah cepat selesai. Itu saya kira pengantar Pak, motivasi dengan beramal soleh dan berfastabiqul khairat. Semoga kita masuk dalam kategori insyaallah taala. Kita lanjut dan kita sampai di materi tentang memahami ini rukun sholat, memahami wajib sholat, memahami nanti makruh sholat, memahami hal-hal yang boleh dalam sholat, dan memahami yang sunnah dalam sholat. Dan mungkin nanti kita akan memahami semua yang tercela dalam sholat. Kita akan kumpul sekitar 5 kitab. Saya satukan. Kita bahas 400 kesalahan dalam sholat. Ya. Kalau 400 ini Pak, cukup banyak. Tapi bisa diringkas. Nanti dengan ringkasan ada beberapa kitab itu diringkaskan insya Allah. Bisa mungkin anak kita satu orang ini seperti yang lalu, minta tolong dibantu baca. Nanti kami yang syarah sedikit, ya, dibantu dibaca. Kemudian saya jelaskan sedikit tentang perkara itu, ya, supaya ini langsung amalan aplikatif, ya, amalan aplikatif yang bisa kita insya Allah langsung cek, ya, langsung cek, ya. Ya. Ya, kita sudah baca yang terakhir itu dengan 7 ya. Ya, kita ulangi 7 saja, nomor 7. Fada. Yang sunnah Pak, ya, kita sudah baca dulu 1 sampai 6. Ini kita mungkin baca 7 coba. Fada. Mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah yang diucapkan dengan suara keras pada sholat yang bacaannya dibaca jahir dan diucapkan pelan pada sholat yang bacaannya dibaca sir atau lemah. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, sahabat yang mulia Abu Hurairah meriwayatkan, dan itu ditulis oleh Imam Bukhari dan juga ditulis oleh Imam Muslim, bahwa izqala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Muwafaqat ta'minul malaika ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Jika imam sudah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kalian wahai makmum faqulu amin. Dan muwafaqah ta'min, siapa bersamaan aminnya malaikat dengan aminnya makmum, aminnya malaikat dengan imam bersamaan Pak. Jadi satu-satunya dituntut kita bersama kalau sholat itu adalah bersama, bukan mendahului, bukan menyamai, bukan ikut, tapi bersama. Kalau yang lain itu Pak kita ikut, kalau yang lain itu kita ikut, kalau ini tidak, dituntut sama. Dituntut sama. Dituntut sama, yaitu masalah amin. Usahakan imam itu mengucapkan amin. Kita juga sama amin, karena malaikat itu bersama dengan imam Pak. Muwafaqah siapa bersamaan? Apa garansinya dari Allah? Ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya Pak. Gugur dosa bukan karena taubatnya. Gugur dosa bukan karena amalan berat. Ada tadi kami bawa pengajian usianya 60 tahun semua ke atas. Itu 70 amalan ringan yang disebutkan Nabi langsung dalam hadis-hadisnya. Salah satunya Pak, ucapkan amin. Dan teknik mengucapkan amin ini selain bersamaan dengan imam, kalau dia imamnya besar suaranya, artinya suara jahar maghrib isya subuh, sunnah juga aminnya dijaharkan. Jika duhur dengan asar itu tidak dijaharkan al-fatihahnya,
maka aminnya juga tidak dijaharkan. Artinya kecil. Tapi intinya imam baca amin, makmum baca amin, sholat sendiri baca amin, berjamaah juga baca amin dengan teknik A panjang, min panjang. A panjang, min panjang. Amin. Amin. A panjang, min panjang. A dipanjangkan, min pendek, keliru. Amin. Salah. Atau A pendek, minnya panjang, amin. Salah. Yang aman-aman saja. Yang benar A minimal 2 rakaat, min juga 2 rakaat, maka amin. Benar. Ya Allah, kabulkanlah apa yang kita minta di surah Al-Fatihah tersebut. Karena ada biasa masjid Pak itu, saya dengar, saya perhatikan itu kayaknya memang ada yang lombai imam. Ada juga masjid, di satu masjid imamnya duluan. Begitu imam amin, baru di belakang amin. Ada satu masjid. Ya, tapi alhamdulillah sudah berhenti itu karena mungkin dia keliru dalam memahami hadis. Ya, karena bilang apabila imam sudah mengucapkan baru dia. Itu ada satu hadis begitu maknanya, tapi harus ditafsir dengan hadis yang lain. Itu yang pertama, usahakan baca amin sholat duhur, sholat sunnah, sholat wajib sendiri berjamaah, imam makmum semuanya baca amin. Disunnahkan, sunnahkan bersama. Yang kedua, Fadal, membaca satu surat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama, atau membaca surah Al-Quran yang paling mudah. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Qatadah. Ya, Abu Qatadah ini meriwayatkan kepada kita bahwa ikra ma tayassara minal Quran itu juga bacaan Quran. Maka kita baca 1 ayat boleh, 2 ayat boleh, 3 ayat boleh, 1 surah boleh, 2 surah boleh, 3 surah boleh. Sebenarnya Pak, surah itu hukumnya sunnah dibaca. Surah bisa ayat, bisa surah. Bisa surah, bisa ayat. Kalau ke bahasa kita pengupuk. Pengepuk. Pengupuk ya? Mana benar, pengupuk atau pengepuk? Pengupuk. Pengupuk. Baca pengupuk. Baca surah. Baca ayat. Ya. Tertibnya surah ini yang dibaca adalah dari yang kecil ke yang besar. Bagusnya, contoh, biasanya kita kuliah ayyuhal kafirun, baru qul huwallahu ahad. Ya. Kecil ke yang besar. Contoh, sabbihisma rabbika ke hal ataka hadisul ghasyiyah. Ke yang kecil, misalnya wadduha baru ke alam nasyrah. Watin baru ke Iqra misalnya, atau kita baca qul a'udzu birabbil falaq baru qul a'udzu birabbin nas. Seandainya dibalik Pak, tetap sah. Cuma bukan kebiasaan Nabi. Bukan kebiasaan Nabi. Karena pernah Nabi baca Al-Baqarah habis 286 ayat. Habis. Beliau langsung lompat ke surah An-Nisa. Dia lewati Al-Imran. Jadi surah Al-Baqarah 2 langsung lompat ke 4. Habiskan juga 176 ayat. Turun ke Al-Imran 200 ayat. Baru rukuk Nabi SAW. Di rakaat yang sama surahnya lompat. Itu pernah Nabi lakukan Pak. Artinya apa? Tidak usah kita bilang subhanallah. Kalau lompat imam bacaannya surah tidak ada masalah. Karena Nabi pernah ajarkan. Cuma bukan cirinya Nabi. Bukan kebiasaan. Bisa. Nah, itu baca surah. Boleh 2 surah Pak. Boleh 2 surah. Boleh 3 surah.
Dan boleh juga tidak baca surah. Dalam kondisi tertentu, misalnya waladhdallin, amin, Allahu Akbar, bisa. Karena surah itu hukumnya cuma sunnah. Misalnya, begitu kita mendengar pengumuman kebakaran, imam itu tidak usah baca surah, cukup ruku. Jangan sudah Al-Baqarah, sudah bilang kebakaran, baru Al-Baqarah kita baca. Insya Allah habis makmum di belakang. Jadi boleh baca surah 2, boleh baca 3, boleh. Ya, boleh rakaat pertama surah, misalnya Wattini, rakaat kedua juga Wattini, la ba'sa. Tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya rakaat pertama Inna Ata'na, rakaat kedua juga Inna Ata'na, tidak usah bilang subhanallah, double kipa imam. Tidak apa-apa double. Cuma ya bagusnya perbanyak-banyak lain ganti surahnya. Sunnah Pak ya, sunnah hukumnya baca surah, sunnah. Sudah Al-Fatihah. 6, Mustamir. Membaca bacaan Al-Fatihah dan surat Al-Quran dengan jahar pada sholat yang bacaannya dibaca jahar. Hal itu didasarkan pada hadis Jubair bin Mut'im, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, juga didasarkan pada hadis-hadis lainnya. Ya, kalau sholat duhur, asar itu sunnah kecil suara. Maghrib, isya itu, subuh itu dia angkat suara. Seandainya dibalik Pak, seandainya dibalik, maghrib kecil, subuh kecil, itu tetap sah karena suara itu cuma sunnah. Seandainya sholat maghrib Pak, baru imam tidak besarkan suara, tidak usah kita bilang subhanallah. Itu sunnah saja. Itu sunnah. Ya Pak, duhur lalu sesering pernah kedengaran Nabi suaranya Pak di sholat duhur. Pernah kedengaran. Tapi pada umumnya Nabi duhur, asar tidak kedengaran, cuma kelihatan jenggotnya itu bergerak. Gimana cara berjenggotnya? Ya kalau dia membaca itu, misalnya begini, alhamdulillah. Kalau misalnya baca begini, itu jenggot bergerak. Berarti satu, Nabi tak itu Pak pakai jenggot. Yang kecela orang yang pakai jenggot, kalaupun bapak tidak bisa tumbuh jenggotnya. Ya, jangan dicela karena Nabi tak pakai jenggot. Soal sunnah atau tidak, yang jelas bukan sesuatu masalah. Kemudian Nabi itu bergerak jenggotnya, artinya kalau baca surah itu tidak tutup mulut, pasti buka. Buka, bukan tutup. Karena ada orang baca, dia tutup. Kok dia tutup? Itu bukan baca itu. Dia sebut di dalam hati itu. Ngayal. Dibuka mulut, cuma sir namanya, sir. Sir itu rahasia dan tidak perlu orang lain dengar, tidak perlu orang dengar. Nah, Mustamil lanjut. Diam sejenak setelah selesai membaca Al-Fatihah dan surat Al-Quran. Hal itu didasarkan pada hadis Al-Hasan dari Samurah, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sesudah baca Al-Fatihah, diam sejenak di sini artinya mengambil napas. Bukan diam untuk memberi bacaan. Dan mungkin ini sebagian ulama bawa ke situ. Diam untuk memberi bacaan, tidak. Sama dengan diam kalau sudah surah Pak ya. Kalau sudah surah kita baca seperti watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Diam sejenak baru takbir Pak. Jangan disambung surah dengan takbir. Karena nanti tidak bisa dibedakan mana surah, mana takbir. Surah itu sunnah, takbir itu adalah wajib. Takbir itu wajib, takbir intikal itu wajib. Sunnah itu surah. Jadi diam sejenak sesudah Al-Fatihah Pak, untuk bernapas mengucapkan amin. Terus kita diam sesudah surah
untuk mengambil napas dengan takbir. Nah, lanjut. Meletakkan kedua tangan seraya merenggangkan jari-jari di atas kedua lutut, seolah-olah jari itu menggenggam keduanya. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hamid As-Sa'idi, hadis riwayat Bukhari, Abu Daud. Ya, ini sudah masuk di kategori ruku Pak ya. Jadi kalau kita ruku, ini begini modelnya tangan di lutut. Ya, di lutut begini, bukan begini. Jadi dia ini tangannya menggenggam seperti menggenggam bola. Digenggam itu lutut seperti ini, bukan begini. Kalau begini model sujud. Kalau lutut terbuka. Kalau sujud rabat. Jadi model ruku dengan sujud model berlawanan. Sementara takbiratul ihram itu model di tengah, tidak rapat, tidak juga terbuka, dia sedang-sedang. Nah, itu Pak ya. Lanjut. Meluruskan punggung sehingga apabila dituangkan air di atasnya, air itu tidak akan mengalir jatuh karena benar-benar lurus, serta meletakkan kepala lurus dengan punggung. Hal itu didasarkan pada hadis Rifa'ah bin Rafi, hadis riwayat Abu Daud, juga pada hadis Wabisa bin Ma'bad, hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, dari banyak hadis Abu Daud, Ibnu Majah, itu banyak hadis sahabat Nabi SAW. Kalau kita ruku Pak, itu ada 6 rumus. Sudah pernah kita praktek itu ketika kita ruku. 1, persis di lutut. Jangan di bawahnya lutut, terlalu ke bawah gitu Pak. Jangan juga di atasnya lutut, di paha terlalu ke atas gitu, supaya bisa rata dan termasuk rata di sini kepala. Jangan kepala tunduk, jangan juga naik, tapi dia rata punggung. Saking ratanya itu Pak, biar dikasih gelas, dikasih begini dia tidak jatuh. Jadi kalau ada mau tes ruku tak benar atau tidak, kasih gelas di atasnya tidak jatuh. Kalau jatuh Pak, bermasalah itu sujud ruku. Coba kalau pulang sebentar, dicek masing-masing. Ya, karena ada salah orang, maaf Pak ya, ada salah orang sujud membungkuk. Ada terlalu semangat ke bawah, ada terlalu sangat jauh dari rata. Ya, jadi usahakan kita ketika kita ruku tercapai itu lurus, jangan kita bengkok. Nah, lanjut. Merenggangkan kedua tangan dari kedua lambung pada saat ruku. Ya, jadi jauh dari lambung Pak. Jangan begini. Tapi dia jauh. Bukan begini. Sebagaimana biasa rukunya perempuan. Tapi jauh. Ya. Lanjut. Membaca lebih dari 1 tasbih pada saat ruku dan sujud. Pada saat kita ruku, membaca 1 kali Subhana Rabbil Azim sudah sah itu Pak. Tapi lebih dari 1 itu sunnah. Lebih dari 1 itu Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Ada yang tambah wa bihamdi, itu boleh. Itu perselisihan saja tambahannya. Ada yang mengokohkan, ada yang menguatkan. Ya, di sini ada yang saya tulis 7 ulama dunia, itu 7 hadis itu tentang bagaimana, ada yang tambah wa bihamdi, ada tidak, itu terjadi perselisihan. Tapi intinya boleh Bapak Ibu sebentar bacaannya Subhana Rabbil Azim atau wa bihamdi atau bacaan lain, biar 1 kali Pak, tapi dihayati lebih dari 1. Contoh, Subhana Rabbil Azim. Boleh Bapak istirahat di situ, hayati bacaannya, baru bangun. Jauh lebih baik 1 tapi dihayati daripada Pak berulang-ulang panjang tapi tidak hadir hati tak itu pada saat.
Bukankah pada saat kita membungkuk Pak, itu sedang menghinakan diri? Bukankah kita sedang mengagungkan Allah? Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Engkau ya Allah, Maha agung. Hamba di hadapanmu ya Allah membungkuk, menghinakan diri yang tidak boleh kita berikan kepada makhluk siapapun. Haram hukumnya Pak, kita perlakukan begitu kepada makhluk manapun. Haram ruku di hadapan makhluk. Tidak boleh, karena itu pengagungan kepada Allah. Karena itu tidak boleh kita membungkuk sebagai bentuk ibadah. Tidak boleh. Itu hak Allah itu. Karena itu hak ruku dan sujud Pak, hanya haknya Allah. Tidak boleh kita ruku dan sujud kepada makhluk. Tidak boleh. Karena itu saya tidak suka kalau ada pengantin itu ketika datang itu sungkeman, lalu ada kata-kata biasa itu dengan bahasa yang berlebihan Pak. Sembah sujud ananda di hadapanmu. Tidak boleh. Itu bukan hak manusia begitu. Tidak boleh ruku, tidak boleh sujud makhluk di hadapan manusia makhluk. Itu sembah sujud hanya hamba dengan Allah Tuhannya. Sujud hak Allah. Ruku itu haknya. Hak Allah saja semata. Ya, mungkin sampai situ dulu. Ada yang mungkin Bapak yang mau disampaikan yang lain? Baru saya lanjutkan kalau tidak ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang mau diperjelas. Kalau tidak kita lanjutkan saja ini. Ada? Silakan. Ada? Kalau tidak ada saya lanjut. Lanjut. Membaca lebih dari satu kali dalam memohon makfirah, ampunan kepada Allah di antara dua sujud. Ya, kalau di antara dua sujud itu Pak, boleh saya kita baca Rabbi ghfirli, sudah. Mau ambil yang panjang, Rabbi ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Boleh. Mau ambil yang 6, boleh. Cuma itu yang terakhir itu yang saya pernah sampaikan, saya belum pernah dapatkan di hadis manapun wa'afini wa'fu anni. Saya belum dapatkan di hadis manapun. Cuma di kitabnya Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali ada itu. Tapi Ihya juga Al-Ghazali tidak menyebutkan juga dalilnya. Di jilid 1 halaman 250 kitab aslinya itu ada saya tulis karena saya pernah tulis Rabbi ghfirli warhamni wajburni warhamni wa'afini wa'fu anni, yaitu tidak ada bacaan seperti itu yang kami dapatkan di hadis. Cuma populer di telinga kita, populer di bacaan kita. Kalau mau Pak duduk antara sujud itu Rabbi ghfirli. Cukup itu. Hadis sahih itu. Abu Daud, Ibnu Majah itu sahih itu. Rabbi ghfirli. Mau tambah warhamni wajburni wahdini warzuqni. Boleh. Wafini wa'fu anni. Ini tidak ada saya dapatkan begitu Pak. Ada di kitab, tapi tidak ada. Penulis kitabnya sendiri tidak menyebutkan dalilnya. Dan itu yang dipopulerkan. Maka mendingan buka bacaan-bacaan sholat yang kalau dia berani mengatakan hadis riwayat, itu. Silakan buka di kitab sholat yang ada hadis riwayat. Pasti tidak ada itu wafini wa'fu anni. Tidak ada itu Pak. Kalau dia bilang ada hadis riwayat, pasti wafini wa'fu anni, tidak diberikan. Ya, lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan Pak, boleh langsung berhenti saja. Padat. Membaca mil'as samawati wa mil'al ardi wa mi'ama syi'ta min syai'in ba'du, sepenuh langit dan sepenuh bumi serta sepenuh apa yang engkau kehendaki sesudah itu. Setelah membaca Rabbana lakal hamd, ya Rabb kami segala puji hanya bagimu. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri itu menetapkan ada 11 bacaan Pak. Kalau kita bangun dari ruku, i'tidal, kita baca Rabbana lakal hamd, itu wajib. Rabbana lakal hamd itu wajib.
Bisa Allahumma Rabbana walakal hamd. Bisa bacaan lainnya. Salah satu yang sunnah mil'u atau mil'ah. Mil'us samawati boleh, mil'as samawati wa ma mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du boleh. Itu sunnah itu. Karena ada saya lihat sebagian ada sebagian orang sholat cepat sekali. Sami Allahu liman hamidah. Ada di bawah. Tidak ada Rabbana lakal hamd. Yang bagus sesudah Rabbana lakal hamd tambah sunnah. Bisa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Atau bacaan-bacaan lainnya bisa di sini ada puluhan Pak bacaan. Itu tadi salah satunya mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du itu boleh. Nah, maaf ya, karena kadang-kadang saya lihat orang tidak ada tumakninanya. Maaf, saya sedikit tambah di sini. Ada, maaf ya. Ada saya lihat begini. Sami Allahu liman hamidah. Cepat sekali saya turun. Cepat sekali turun. Berarti dia tidak tambah itu. Bagusnya ini Sami Allahu liman hamidah. Ini baru bangun dari ruku, Pak. Setelah lurus begini namanya itidal. Kalau itidal di sini ada 11 bacaannya. Boleh pilih salah satunya. Minimal Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Beda huruf saja, wa pakai Allahumma sudah 4. Atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi atau mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u syi'ta min syai'in ba'du. Artinya itu, ya Allah, saya memuji kepadamu dengan pujian penuh langit, sepenuh bumi. Bahkan penuh keduanya itu pujian itu. Itu hebatnya pujian itu, Pak. Ya, dan cepat diterima kita punya doa itu. Iya. Saya cukup yang kena azan ya? Atau sudah masuk waktu ini? Belum ya? Ya. Ya. Lanjut lagi, Nak. Meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan ketika hendak sujud dan mengangkat kedua tangan sebelum kedua lututnya berdiri dari sujud. Itu satu pendapat, satu kumpulan tulisan di kalangan para ulama, boleh lututnya dulu, boleh tangannya dulu. Ya. Kalau pendapat yang kami kutip ini itu ya lutut dulu dalam keadaan normal. Tetapi dalam banyak juga pendapat ulama, 18 ulama dunia kami kutip, itu ada lututnya, ada juga tangannya. Jadi tidak ada masalah di sini. Yang penting jangan kepalanya duluan. Kita tolong Pak ya, kalau Bapak sujud, kalau masih kuat, masih energik, masih normal itu, sebenarnya lututnya dulu. Tapi kalau sudah gemuk tua, sudah gemuk dan tua, tangannya itu lebih bagus duluan. Ya, tapi baik gemuk maupun tidak gemuk Pak, baik tua maupun muda, minta tolong jangan kepalanya duluan. Itu saya minta. Ya, minta tolong hanya lutut atau tangan saja. Nah, lanjut. Merapatkan jari-jari kedua tangan ketika sujud. Ya, merapatkan jari-jari Pak ketika sujud. Jangan dibuka begini seperti orang main cakar. Ada orang biasa kayak cakar karena tangannya begini. Dirapatkan. Terus merenggamkan jari-jari kedua kaki ketika sujud. Ya. Lanjut. Menghadapkan ujung jari-jari kedua tangan dan kaki ke kiblat pada saat sujud. Ya, ini penting Pak ya, karena ada saya lihat sebagian orang model ujung kakinya itu tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat, tapi dia menghadap ke belakang. Dia menghadap ke belakang kakinya. Ya, mungkin sudah asam urat mungkin atau bagaimana. Kakinya itu tidak dilipat, tidak ditekuk itu jari-jarinya. Ditekuk Pak. Ya, minta maaf mungkin
supaya lebih jelas begini. Ini maaf, ini jari-jari kaki, ini kayak gini, bukan begini. Ini, ya, bukan begini. Yang paling salah kalau begini. Yang paling fatal juga begini. Ini kalau begini Pak, sujudnya bermasalah. Begini juga. Ada biasa garuk-garuk. Tapi tidak ada di Ar-Rahman. Tidak ada. Tidak tahu kalau sebentar ya. Lanjut sedikit. Menjauhkan atau merenggangkan kedua lengan atas dari kedua rusuknya pada saat sujud. Ya, pada saat sujud itu direnggangkan kita punya tangan, jangan masuk begini. Dikasih keluar. Tapi kalau kita sholat berjamaah ya, sedikit masuk. Jangan dikasih keluar betul di sini karena nasibnya orang. Ya, ini mohon sedikit dimengerti kalau kita sujud berjamaah lari masuk sedikit. Lanjut. Merenggangkan perut dari kedua paha dan kedua paha dari kedua betis. Iya. Jadi mohon maaf ya sedikit. Ini kalau kita sujud ada model perut, ada terlalu jauh begini. Ini terlalu jauh. Ada juga terlalu rapat. Terlalu rapat. Ini rapat ke betisnya dengan pahanya. Terlalu ke belakang. Ada juga terlalu, yang benar adalah tegak lurus. Tegak lurus, tidak ke depan, tidak ke belakang. Tapi dia tegak lurus. Dan mohon tangannya Pak, mohon tangan jangan melewati kepala karena ada tangan begini. Kurang bagus. Ya, jangan juga ke belakang karena pasti berat ki. Dan mohon ini Pak, jarak ke sini dengan tempat sujud jangan kurang dari 100 cm. Karena pasti perut terlipat. Dan cepat bungkuk. Karena dilipat kita punya badan. Ini kalau sujud jangan terlalu dekat ini sajadah. Karena pasti dilipat itu. Ya, saya lihat banyak masjid Pak cuma sajadah yang pendek. Apa itu? Mungkin yang kurang 80 cm itu. Bagusnya yang 120. Supaya apa? Tidak dipaksa jamaah itu cepat membungkuk. Ya. Saya kira cukup dulu. Sudah masuk waktu ya. Tambah sedikit lagi. Meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga pada saat sujud. Yang sudah yang bagusnya sejajar pundak atau sejajar telinga. Sama dengan kalau kita takbir, Pak. Sama itu. Kalau kita sujud jangan terlalu depan, jangan terlalu ke belakang. Kalau bisa selesaikan, sudah nomor berapa? Belum. Sudah? Belum. Iya, 2 lagi ya. Habiskan saja. Merapatkan kedua telapak kaki dan kedua tumit